Bertemu lagi dengan kami GRI TV. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual hari ini. Pemirsa, digegerkan seorang oknum PNS sebut saja OKMK Aryeta, 36, yang masih aktif. Terakhir tercatat beliau bertugas sebagai staf ASN di wilayah Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Oknum PNS Batubara ini diringkus personil Polsek Indrapura pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, di kediamannya Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih. Tidak berkutik bersama temannya, mereka berdua merupakan tersangka curanmor. Isu berkembang oknum PNS ini adalah anak mantan Bupati Batubara Oka Arya Zulkarnain. Untuk memastikan kebenaran terhadap tersangka OKMRY adalah anak kandung mantan Bupati Batubara Oka Arya Zulkarnain, awak media online Garudari langsung lakukan pers release ke kakak tersangka OKMRY Rizky Aryeta di ruangan kerjanya, fraksi Golkar, yang bertugas sebagai anggota DPRD di Batubara pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Rizky membenarkan kalau OKMRY anak kandung mantan Bupati Batubara Pak Oka Arya Zulkarnain, yaitu adik kandung saya, ungkap Rizky. Masih keterangan Rizky kalau ianya sudah mengetahui hal tersebut terkait penangkap adiknya melalui surat pemberitahuan dari Polres Batubara pada Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Menurut keterangan Rizky, hal ini sudah dikabarkan oleh kedua orang tuanya, saat Rizky hadir dan datang ke Polres berdasarkan surat pemberitahuan tentang penangkapan terhadap adik Rizky dengan nomor SPK 174 XRES 1B 2022, Reskrim dari pihak kepolisian Polres Batubara, menyoal keadaan adiknya dalam keadaan sehat walafiat. Selain itu, Rizky Aryeta tetap menghormati proses hukum yang dijalankan oleh pihak kepolisian Polres Batubara. Dikarenakan kasus ini masih dalam pengembangan pihak penyidik. Dijelaskan Rizky lanjut kalau adiknya OKMRY ini pernah beberapa kali tersandung dengan hukum kasus narkoba, dan ia pernah ditahan di Rutan Tanjung Gusta. Terakhir tahun 2018 adiknya pernah di Lapas Siantar bebas. Tahun 2020 kasusnya sama. Menurut keterangan Rizky kepada awak media online Garudari, ditegaskan lanjut Rizky awal kalinya kalau adiknya itu OKMRY ditahan karena kasus curanmor. Menurut Rizky diduga kecanduan narkoba, sebelumnya beberapa kali ditahan karena kasus narkoba. Ditanya tentang upaya secara kekeluargaan, pihak keluarga OKMRY tetap menghormati hukum yang ada. Begitu juga dengan menjunjung tinggi secara kemanusiaan. Mohon maaf kepada pihak korban atas perilaku adiknya. Rizky juga minta kepada pihak polisi untuk dapat menjebati pertemuan mereka. Perdamaian itu bukan untuk bebas adiknya, mungkin dapat mengurangi hukuman yang ia jalani sesuai putusan jaksa penuntut dan hakim pada persidangan nantinya, tegas Rizky kepada awak media online. Saya mengenai penahanan adik saya, di tanggal 13 Oktober 2022 saya mendapatkan kabar langsung dari Polres Batubara bahwa adik saya sudah ditahan, yang awalnya ditangkap untuk kasus curanmor di Polsek Indrapura dan dilimpahkan ke Polres Kabupaten Batubara. Kebetulan di hari Kamis itu saya lagi dalam perjalanan ke Medan karena saya harus bertugas di Medan dari mulai Kamis sampai dengan Sabtu. Kedua orang tua saya, baik itu Pak Okarya dan juga ibu saya, sudah diberitahukan di hari Kamis itu juga sudah saya beritahukan. Tanggapan dari kedua orang tua saya, terutama dari Pak Okarya, itulah yang akhirnya membuat kami memutuskan bahwa proses hukum memang harus berjalan. Jadi yang membuat saya betul-betul sangat yakin sampai sekarang, bukan yakin ya, sangat sedih lah ya, kita bilangnya sedih. Itu bukan penahanan adik saya Pak, tapi reaksi dari orang tua saya. Jadi pada saat saya memberitahukan Pak Okarya di hari Kamis itu, saya langsung berkunjung ke Lapas Tanjung Gusta. Karena sebagaimana orang Bapak tahu, orang tua saya itu masih ditahan di Lapas Tanjung Gusta sampai dengan saat ini. Nah, begitu saya beritahu Pak Oka Arya, dia tidak marah Pak. Kalau dia pada saat itu marah, saya mungkin masih bisa diam atau tertawa. Tapi dia nggak marah, dia hanya diam. Dia bilang, jawaban dia sama saya itu cuma dia bilang seperti ini sama saya. Dia bilang begini, maaf ya, Papa minta maaf ya. Saya nggak pernah nengok orang tua saya minta maaf, terlebih yang laki-laki. Saya tanya, kenapa Papa minta maaf? Maaf ya, Papa minta maaf karena nanti kalau Papa sudah tidak ada, Papa nggak bisa tinggalkan apa-apa sama kalian. Papa nggak bisa tinggalkan apa-apa sama kalian. Papa cuma bisa meninggalkan malu dan beban. Saya tanya, malu kenapa? Saya bilang gitu kan. Malu karena kalian tuh sekalian anak-anak Papa itu sudah tercatat sebagai anak koruptor.
Seluruh Indonesia tahu papa itu koruptor. Dan sekarang papa juga meninggalkan beban adik yang laki-laki. Jangan, pesan dia sama saya gini, jangan ulangi kesalahan yang papa buat kemarin. Karena setiap kali adikmu yang laki-laki itu bermasalah, selalu papa usahakan untuk lepas dari jerat hukum. Untuk kali ini tolong hargai proses hukum yang berjalan. Tolong hargai kepolisian. Biarkan mereka bekerja sesuai dengan proses hukum, diproses saja hukumnya. Artinya kami juga menghargai institusi kepolisian, Pak. Kerja keras mereka menangkap adik saya sebagai bagian dari untuk usaha mengurangi tindak kejahatan di Kabupaten Batubara. Jadi ya mau nggak mau kita harus ikutilah proses hukumnya, Pak. Jadi saya kutip dari bahasa ibu tadi, bahasanya adik kita itu sudah beberapa kali. Yang saya kutip tadi, artinya persoalan yang bersama hukum hari itu apa yang namanya? Saya rasa saya nggak perlu malu-malu lagi lah ya, Pak ya, untuk masalah ini gitu. Harus saya jelaskan juga bahwa adik saya itu tercatat dari tahun 2000 itu sudah jadi pemakai narkoba. Jadi saya nggak perlu lagi saya tutupin karena memang sudah di media di mana-mana udah viral kali beritanya ini kan, Pak, gitu. Sampai sebelum juga hari ini udah ada berita di YouTube mengenai. Jadi dia sudah jadi pemakai narkoba dari tahun 2000. Jadi sampai dengan 2022 sekarang, Pak. Jadi separuh dari usianya itu dihabiskan untuk memakai narkoba dan sudah berulang kali keluar masuk penjara juga, Pak. Kasusnya selalu sama, tersandung narkoba dan narkoba.